Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan saya Sunarya, guru SMP Negeri 26 Kota Tangerang, dan hari ini kita akan belajar bab 6, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yaitu mengasosiasi karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah belajar nanti kalian dapat mendeskripsikan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, menganalisis peran pejuang daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Kalau dulu peran daerah itu adalah bagaimana memperjuangkan kemerdekaan, tetapi saat ini bagaimana daerah itu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, peran daerah itu tentu saja tidak dari sisi fisik saja ketika berperang, tetapi bahwa setiap daerah punya keunggulan-keunggulan yang ini adalah Gaharu ada di Kalimantan, kemudian ini adalah Kapur Barus yang terdapat di Tapanuli. Ini menjadi sumber daya alam yang bisa membanggakan kita semua. Kemudian yang ketiga adalah gas alam. Gas alam itu banyak sekali terdapat di Bontang dan di Aceh. Kemudian yang berikutnya adalah cengkeh, unggulan bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah emas. Bagaimana kita ketahui, di Papua itu ada tambang emas yang paling besar di dunia. Yang berikutnya adalah anak-anak sekalian, tidak saja sumber daya alamnya yang begitu melimpah, tapi kita juga punya banyak budaya. Setiap pulau, setiap suku punya budayanya sendiri-sendiri. Nah, anak-anak sekalian, setiap budaya ini akan menjadi daya tarik, tidak saja wisatawan domestik bagi kita semua, tetapi juga wisatawan mancanegara, dan itu bisa mendatangkan devisa bagi negara kita Indonesia. Di samping budaya Indonesia, setiap daerah, setiap suku juga memiliki yang namanya makanan khas. Ini sebagai contoh, di Aceh itu ada yang namanya mie Aceh. Nah, ini juga khas dari Aceh. Kemudian yang berikutnya ada bika Ambon dari Sumatera Utara. Bika Ambon ini terbuat dari ketan dan ini menjadi makanan khas. Walaupun di samping itu ada juga lemang di Sumatera Utara itu. Kemudian ini namanya adalah pindang atau gulai ikan patin, ini khas dari Jambi, dan ini juga merupakan kebanggaan bagi kita. Di samping gulai ikan di Jambi juga banyak sebenarnya, tidak saja gulai ikan, tetapi di daerah lain ini kita punya namanya adalah pendap. Pendap ini berasal dari Bengkulu. Ini ada hanya sebagian saja yang bisa ditayangkan, tetapi di Indonesia mungkin ada ratusan atau ribuan kuliner yang bisa kita jadikan sebagai komoditas. Kemudian anak-anak sekalian, ini adalah Kepulauan Indonesia dan menjadi satu NKRI dari Sabang sampai Merauke, dan setiap daerah punya keindahan alamnya sendiri-sendiri. Di samping alamnya, tapi juga ada memiliki floranya, ada faunanya, ada binatang-binatang yang menjadi kebanggaan kita, dan itu akan mendatangkan pendapatan daerah bagi setiap daerah, dan pendapatan daerah itu bisa mendukung bagaimana majunya pembangunan bagi bangsa Indonesia. Kita kenal dari Pulau Komodo di sana, dan Komodo menjadi tempat tujuan wisata bagi wisatawan asing. Nah, sekalian, setiap daerah tentu saja memiliki keunggulannya sendiri. Misal jumlah penduduknya, kekayaan alamnya, luas wilayahnya, keadaan ekonominya,
ya, atau keunggulan-keunggulan lainnya. Nah, bagaimana dengan kota Tangerang? Tangerang sebagai sebuah kota tentu saja juga memiliki keunggulan, baik dari sisi budaya, ya, ada tarian khas Tangerang, ada makanan khas Tangerang, ya, ada tempat wisata khas Tangerang. Nah, oleh karena itu, tolong cari informasi oleh anak-anak sekalian, ya, mudah-mudahan Anda dapat, bisa dicari di internet, tanya orang tua dan sebagainya. Kemudian hasil informasi silakan ditulis di kotak ini, di tabel yang sudah contoh ini. Kalau di buku saya ada halaman 157, 158, tapi di buku anak-anak mungkin berbeda, tetapi cari saja tabel yang seperti ini, tabel 64, sehingga memudahkan anak-anak untuk menulisnya. Baik, saya rasa itu anak-anak sekalian, ya, terima kasih. Kita akhiri saja pelajaran hari ini. Silakan tugasnya dikerjakan dan nanti dikumpulkan kepada guru. Tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.